Hi learners, how are you doing? By the way, thanks for clicking this video. Kali ini kita bakal bahas atau lanjutin our last determiner. However, kita wajib banget untuk bisa bedain noun yang countable dan uncountable. Karena itu bakal related banget sama yang namanya our last determiner, yaitu quantifier. So, what is countable or uncountable noun? Count artinya hitung, able artinya bisa. Jadi countable artinya bisa dihitung. Kalau kita nambahin un di depannya countable, jadi uncountable, maka artinya akan sebaliknya, yaitu tidak. Tidak bisa dihitung. Kalau yang countable, saya yakin kalian pastinya tahu, karena countable artinya bisa dihitung, jadi bisa dihitung, bisa kita kasih artikel en yang artinya se, dan bisa dikasih angka from number 1 to more than 1, berapapun itu ya. Kalau uncountable, gak bisa dihitung, emang ada yang gak bisa dihitung? Pasti ada ya. Jadi uncountable itu adalah benda yang nggak punya bentuk tunggal, dan nggak punya bentuk jamak. Jadi kita nggak bisa pakai number berapapun itu ya, number 1, 2, 3, or any number, nggak boleh ya. Sama sekali kita pakai angka atau kita ngitungnya nggak bisa, karena nggak bisa dihitung. Contoh nih ya, water, ya air. Jadi air walaupun sedikit ataupun banyak, kalian nggak boleh pakai a water, one water, atau waters ya, bentuk jamak nggak boleh, karena water termasuk yang uncountable. Jadi cukup water itu aja. By the way, yang kalian pikir bisa dihitung selama ini itu ternyata nggak bisa dihitung loh. Di dalam bahasa Inggris termasuk yang uncountable. Coba tebak apa? Ya, uang, money. So, money termasuk yang uncountable. Kenapa? Karena kita ngitungnya nggak per lembar ataupun per koin. Kita ngitungnya berdasarkan value-nya atau berdasarkan nominalnya. Bukan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita ngitungnya 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, and 100,000. So, the totalnya adalah 185,000. 185.000, bukannya 5. Ya. Karena kita hitungnya berdasarkan nominalnya, bukan berdasarkan lembar atau koinnya. Jadi money termasuk yang uncountable noun. Next, abstract noun mostly kebanyakan kata benda abstrak itu juga termasuk uncountable noun. Contoh feeling, perasaan. Jadi sadness, happiness, love, itu juga termasuk uncountable. Ya, some of concrete noun juga, kata benda yang konkret ada yang termasuk uncountable. Contohnya sugar, sand, seperti itu, dan juga water ya. Jadi untuk mengukur seberapa banyak sedikitnya, kita memerlukan yang namanya measurement atau bantuan pengukur. Contoh, a glass of water, 2 glasses of water. Kita ngitungnya bukan waternya, a water, tapi a glass, 2 glasses. Yang kita hitung adalah pengukurnya, glass. Tapi syaratnya kita kasih of di antara mereka. A glass of water atau 2 glasses of water. Kemudian ada kata benda yang umum, yaitu contoh furniture. Kalau benda yang umum itu selalu punya kata benda yang khusus. Contoh furniture itu mempunyai kata benda yang spesifik atau khusus, yaitu chair, table, cupboard, seperti itu. Jadi karena dia umum, dia dikategorikan sebagai uncountable. Sedangkan untuk buah-buahan, sayuran, hewan ataupun daging yang udah di-cut, dipotong-potong atau dibagi-bagi, itu menjadi uncountable, bukan countable lagi ya. For example, I want a pizza with tomato, not tomatoes, bukan tomatoes ya. Walaupun itu kelihatan banyak, tapi bukan tomatoes, karena bukan countable lagi, melainkan uncountable karena udah dipotong-potong. Got it? Well, terus kalau itu semuanya tadi termasuk uncountable noun, kita pakainya singular verb atau plural verb. Kata kerja tunggal atau kata kerja jamak. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengingat, nggak bisa dihitung, pusing gitu ya, hitung aja satu ya. Jadi kita pakai singular verb. Kita pakai singular verb atau kata kerja yang tunggal. Okay, notice the examples. Water is essential for life.
Air penting buat kehidupan. And then money does everything. Uang melakukan segalanya. Kalian paham kan? And then the last one is the furniture has been delivered from the store. Furniture-nya udah dikirim dari toko. So is and does dan juga has termasuk singular verbs. Aku kasih di sini contoh yang present tense karena itu lebih mudah untuk membedakan mana singular verb dan mana plural verb. So, how about hair? Gimana dengan rambut? Is it countable or uncountable? Jadi ini tricky ya. It can be both countable and uncountable. Bisa jadi bisa dihitung, bisa jadi nggak bisa dihitung. Mau tahu kenapa? Atau mau tahu lebih banyak? Ya, you can join my English class. Kalian bisa join di kelas bahasa Inggris online aku melalui bisa DM ya, bisa DM langsung ke Instagram aku yang linknya udah aku taruh di description below. Check it. Okay, now let's continue to our last determiner, yaitu quantifier. So, what is quantifier? Quantifier itu adalah kata yang nunjukin quantity atau kuantitas without using numbers. Jadi nggak pakai yang namanya angka atau bilangan. Loh, gimana? Bisa ya. Jadi seperti beberapa, banyak, sedikit, seperti itu. Tapi banyak ataupun sedikit di dalam bahasa Inggris untuk countable or uncountable noun itu beda. Dan lagi kita harus melihat, memperhatikan bentuk kalimatnya atau jenis kalimatnya ya. Kapan atau saat kita menggunakan kalimat positif, negatif ataupun interrogative, itu bisa beda apa yang harus digunakan. So first, notice the table, the side. Well, enough. Okay, I will explain for you. Saya akan jelaskan kenapa tabelnya bisa seperti itu. Saya akan jelaskan mulai dari a lot of or lots of. Jadi, a lot of, lots of, many, much, itu semua artinya banyak, tapi beda penggunaan. Kalau untuk lots of or lots of, ini kita gunakan boleh ya untuk countable maupun yang uncountable noun. Jadi bisa dihitung, nggak bisa dihitung, kita bisa pakai a lot of atau lots of. Dan juga kita bisa pakai di semua kalimat, baik itu kalimat positif, negatif, atau interrogative or question. Jadi kita bisa pakai di kalimat positif, negatif, maupun pertanyaan. Hanya saja untuk a lot of dan lots of itu kesannya jadi informal. Tahu kan informal? Formal dan informal? Kalau belum tahu, ada yang belum tahu bisa komen di bawah ya. Oke, next ada many. Jadi many itu juga banyak, dia dipakainya untuk countable noun atau yang noun yang bisa dihitung, dan dipakainya bukan di kalimat positif ya, di kalimat negatif dan pertanyaan. Begitu juga dengan much ya. Much artinya banyak, hanya saja dia dipakainya untuk uncountable noun atau yang nggak bisa dihitung. Dia juga dipakainya di kalimat negatif sama interrogative. Tapi ada exception. Itu saya kasih star. Artinya kalau kamu pakai di kalimat positif boleh ya. Tapi menjadi formal gitu. Jadi formal. Oke, got it? Next ya, next. Kalau tadi banyak, kita sekarang ke sedikit. Nah, sedikit juga begitu, dibagi menjadi dua. Ada little or a little, few or a few. Kita bahas yang few, a few dulu ya. Kenapa yang satunya ada? Oh, yang satunya nggak ada. Nanti aku jelasin. Sekarang kita bahas dulu untuk apa. Few, a few kita gunakan untuk sedikit yang countable, yang bisa dihitung. Sedikit tapi bisa dihitung ya. Dan juga itu di kalimat positif ya, di kalimat positif. Di kalimat positif. Begitu juga dengan yang little dan little. Jadi little sama little itu sedikit, tapi buat yang uncountable yang nggak bisa dihitung, dan kita pakainya di kalimat positif. Bedanya ada e dan tidak ada e-nya. Ini seperti contoh ya. Kalian bisa lihat contohnya. A few itu ada e-nya, itu cukup. Begitu juga dengan a little, cukup. Walaupun sedikit, tapi cukup lah ya, cukup. Tapi kalau yang nggak ada e-nya, itu artinya nggak cukup. Not enough ya. Few ya, few aja, dan juga a little itu gak cukup. Contoh nih ya. Oke, perhatikan bedanya ya. I
I have a friends since I moved here a week ago. Yang satunya, I have few friends since I moved here 5 years ago. Jadi bedanya kalau ini yang pertama a few friends, jadi cukup ya, sedikit tapi cukup lah ya temannya. Padahal dia baru pindah ya, padahal saya baru pindah sekitar seminggu yang lalu. Sedangkan ini udah 5 tahun ya, yang few friends cuma punya sedikit, cuma ya, jadi nggak cukup punya sedikit aja. Padahal sudah pindah ke sini sekitar 5 tahun, jadi 5 tahun udah pindah 5 tahun ya, waktunya lama tapi cuma dapat sedikit, nggak cukup ya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, sekarang yang little atau a little ini untuk yang uncountable. Bedanya, coba kalau ada orang yang tanya kalian, bully gitu ya, tanya kalian, do you speak English? Do you speak English? Kamu bisa atau kamu bicara bahasa Inggris? Kalau kalian bisa ya, bisa sih sedikit, tapi cukup lah ya untuk komunikasi gitu ya. Kalian bisa bilang yes, just a little gitu. Tapi kalau kalian punya sedikit bahasa Inggris dan kalian gak yakin untuk bisa ngomong, nggak cukup lah ya. Jadi kalian bisa bilang sorry, just a little gitu, tanpa Jadi kalian punya sih sedikit, bisa sih sedikit ngomong, tapi kayaknya nggak cukup dia untuk membuat percakapan seperti itu. Oke, next ada some. Some bisa kita artikan beberapa ya, dan beberapa di sini, some di sini bisa untuk countable maupun uncountable, bisa dihitung maupun nggak bisa dihitung, tapi cuma di kalimat positif saja. Kenapa? Karena kalau di kalimat negatif dan interrogative atau negatif dan pertanyaan, kita pakainya bukan some lagi, melainkan any. Tapi di kolom pertanyaan atau question atau interrogative, kenapa sih ada star? Nah, star di sini untuk menanyakan kalau boleh sih ya, exception ini pengecualiannya untuk offers dan juga request. Jadi kalian bisa pakai some untuk kalimat pertanyaan kalau kalian itu mau menawarkan sesuatu atau meminta ya, request. For example untuk offers ya, do you want some milk? Mau susu? Atau kalau kalian mau request, for example, can you give me some bread? Boleh bisa kasih aku roti, gitu ya, minta roti. Dan the last quantifier yang akan kita bahas di sini adalah any. Jadi seperti yang saya katakan tadi, any itu untuk yang negatif sama pertanyaan ya. Kalau positif kita pakai some, kalau negatif dan pertanyaan kita pakai any. Tapi any di sini yang perlu kalian ingat ya, perlu kalian ingat kalau ada any ketemu sama countability yang bisa dihitung, kalian nggak boleh pakai yang singular countable nouns, nggak boleh pakai kata benda yang bisa dihitung dan itu single atau satu, nggak boleh, harus yang lebih dari satu, harus dalam bentuk plural. For example, I don't have any brothers. Aku nggak punya saudara laki-laki. I don't have any brothers. Not brother. I don't have any brother. Tanpa s, no, salah ya. Jadi harus I don't have any brothers. Harus plural setelah any. Do you have any brothers? Yang mau komen, silahkan komen di bawah. Dan to motivate me to support this channel, untuk mensupport channel ini, dukung channel ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, dan juga share. Serta jangan lupa buat activate your notification agar kalian bisa terus update our next videos. Dan juga yang mau belajar lebih banyak, lebih detail, mau latihan yang lebih intens, kalian bisa join to my online English class ya, dan belajar tentang vocabulary dan juga grammar ya. Kalian bisa banget buat DM langsung di Instagram aku ya, linknya udah ada di description below. Okay, thank you for watching and see ya.